Kapal ceblok, ngarep mata pas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah. Ya Allah, wong selamat apa aku? Kepanikan melanda warga saat sebuah pesawat latih Cessna 172 Skyhawk SP jatuh di perairan Gumbu Kantong, Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa siang. Dua orang yang merupakan instruktur dan siswa berusaha keluar dari pesawat milik Akademi Penerbangan Indonesia atau API Banyuwangi tersebut. Warga berusaha mengevakuasi kedua korban dari pesawat yang terbalik. Beruntung keduanya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Pesawat lepas landas dari markas API pada Senin siang untuk latihan terbang. Namun pesawat diduga mati mesin di ketinggian 80 meter hingga akhirnya jatuh ke laut. Menukik atau landai atau seperti apa? Seperti ini. Ya agak terlalu menukik sih. Landai, habis itu jatuh ke laut, baru terbalik. Dari pantai ke tengah laut itu berapa jaraknya? Sekitar mungkin 50 meter. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT akan turun tangan untuk menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau salah satu agen atau pangkalan gas LPG 3 kg di Manggarai, Jakarta Selatan. Polisi gerebek laboratorium tersembunyi yang memproduksi narkoba jenis tembakau sintetis di perumahan Babakan, Madang, Sentul. Enam gerbang tol Ciawi 2 Bogor, Jawa Barat yang rusak parah akibat kecelakaan kembali dibuka dan beroperasi normal. Halo pemirsa, selamat malam. Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Sindo Malam selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa. Polisi menggerebek laboratorium tersembunyi yang memproduksi narkoba jenis tembakau sintetis dengan jumlah terbesar di perumahan Babakan, Madang, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain ditemukan barang bukti berupa tembakau sintetis siap edar, ditemukan pula narkotika yang telah dikemas dalam bentuk botol siap edar. Penggerebekan laboratorium ini merupakan pengungkapan terbesar di Jawa Barat. Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro menyebut pihaknya telah mengantongi identitas pelaku sebelum penggerebekan. Kepolisian juga telah mengintai pelaku. Hingga kini polisi telah menahan 2 tersangka dan masih ada 2 tersangka lainnya yang masih dalam pengejaran. Polda Jawa Barat bersama dengan Polres Bogor Kabupaten berhasil mengungkap clandestine laboratori jenis tembakau sintetis. Laboratorium ini beroperasi di sebuah perumahan di wilayah Babakan, Madang, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pengungkapan ini merupakan pengungkapan clandestine laboratori terbesar di wilayah Polda Jawa Barat. Selain memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis yang siap edar, kita temukan juga biang cairan sintetis MDMB Inaka yang sudah dikemas ke dalam kemasan botol parfum yang warna hitam sebanyak 125 botol dan siap edar. Jadi itu kalau misalkan rokok dibakar, disemprot, itu sudah seperti ganja efeknya. Kemudian tersangka yang kita amankan berjumlah 2 orang. Inisial HP, usia 34 tahun,
berperan memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis. Yang kedua, inisial AA 23 tahun yang berperan memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis. Kemudian kami juga memburu 2 orang dan akan kami terbitkan DPO yang sebagai pengendali dari kegiatan clandestine laboratori yang ada di TKP ini. Total barang bukti yang berhasil disita dari pengungkapan ini yaitu berupa 50 dus yang di dalam masing-masing dus berisi 20 bungkus kemasan tembakau murni dengan berat masing-masing kemasan seberat 1 kg, yang dimana keseluruhan tembakau tersebut sudah dituang di atas terpal seperti yang rekan-rekan lihat tadi, dan sudah dicampur dengan bahan-bahan prekursor dan menghasilkan kurang lebih 1000 kg atau 1 ton jenis tembakau sintetis yang siap edar. Kedua, 125 botol spray ukuran 125 botol spray ukuran 50 ml berisikan cairan MDMB Inaka. Kemudian ada juga 20 buah jerigen berisikan 282 liter cairan MDMB Inaka, 479,6 gram serbuk MDMB Inaka atau biangnya sintetis. Pemirsa, kita simak laporan Abraham Silaban dari lokasi pabrik narkoba terbesar di Jawa Barat. Pabrik ini beroperasi di kawasan perumahan Sentul, Jawa Barat. Cukup mengejutkan dan sangat mengejutkan bagi warga di sekitar perumahan di Babakan Madang di Bogor, Jawa Barat, karena disebutkan bahwa ini adalah lab narkoba terbesar di Jawa Barat. Kami pernah ikut dalam momen penggerebekan di wilayah Kabupaten Bandung Barat, tapi ini disebutkan lebih besar dari itu semua karena pada prakteknya ada 1 ton lebih ganja yang diamankan di sini, ganja sinte. Saya akan ajak Anda untuk melihat isi dari kediaman nomor 36 rumah di sini. Bersama saya ada AKBP Rio Wahyu Anggoro yang merupakan Kapolres Bogor dan juga Dir Narkoba Polda Jawa Barat Kombes Johannes Manalu. Izin Pak Dir, izin Pak Kapolres, kita bisa masuk ke dalam. Oke, mari kita bersama-sama Pak. Aduh. Ya, kita akan masuk dan melihat seperti apa suasana di dalam. Nah, ini dia. Tadi kan sudah digelar yang namanya barang bukti dan kita izin untuk melihat ya Pak Dir ya, Pak Kapolres ya. Nah, kelihatannya ini kita menuju ke arah basement nih. Ini basementnya. Model rumah ini sebetulnya 1 lantai, tapi di basementnya atau di rubanahnya lagi dan lagi kawasan rubanah. Nah, diubah menjadi seperti ini nih. Ini ada mixer, ada prekursor yang disebutkan didatangkan dari China dan barang-barang yang lain yang patut diduga ini adalah bahan-bahan pembuatan barang haram narkoba. Ya. Dan saya izin kemudian melihat TKP lain, berkenan ya Pak Kapolres, Pak Dir ya. Nah, ini yang disebutkan 1 ton. Kalau kita lihat, nah sudah dibuka di situ, coba ditunjukkan. Nah, ini dia seperti kolam renang. Tadi kita mengiranya di sini adalah kolam renang ya Pak Dir ya. Ya. Tapi ternyata begitu dibuka, nah ini gila. Ini dia. Kita buka. Ini tembakau sintetis semua. Yang sudah jadi. Yang sudah jadi. Sudah jadi. 1 ton. Ya. Sama yang tadi di depan sudah sebagai sampel. Oke, berkenan ke sini juga berarti nanti Pak Kapolres. Ya. Tapi jelaskan kepada kami Pak Dir. Ini maksudnya digelar seperti ini tadi kita pikir ini tadi kolam renang sebetulnya. Tapi ternyata ketika dibuka ini saya kaget betul ini sebanyak ini Pak Dir. Jadi yang kita sampaikan awal tadi di depan, ini prosesnya bukan langsung jadi. Jadi ada beberapa cairan-cairan atau zat prekursor lainnya yang dicampur, kemudian diracik,
kemudian berproses, sehingga inilah campuran untuk menjadi tembakau sintenya. Dan ini sekitar 1 ton, karena berdasarkan keterangan para tersangka yang kita dapatkan di TKP itu ada 2 orang, bahwa 1 dus itu berisi 20 kemasan, di mana 1 kemasan itu terdiri dari 1 kilo. Jadi ada kurang lebih 50 dus yang mereka campur. Dan dus-dus itu sudah siap diedarkan tadinya? Belum. Itu tembakau yang maksudnya tembakau murni. Oh, tembakau murni? Ya, jadi masukkan ke sini 50 dus. 50 dus itu ya itu saya katakan satu dus besar itu isinya 20 kemasan. 1 kemasan isi 1 kilo. Sehingga kurang lebih 1 ton. 1 ton. Bahkan lebih mungkin ya, karena ini termasuk sampai sekarang ini masih basah. Ya coba ya. Masih basah. Izin berkenan kami pegang ya. Boleh. Menggunakan sarung tangan seperti ini. Nah, ini dia nih. Yang seperti ini. Ya memang jangan sampai ada di pasaran ya. Jangan sampai ada di pasaran. Betul demikian ya Pak Kapolres ya? Iya, jadi kami tetap berupaya terus untuk memberantas narkoba di wilayah Kabupaten Bogor. Kami tidak akan pernah gentar untuk membasmi ini semua, karena kita harus sama-sama menjaga anak-anak bangsa ini agar demi keutuhan bangsa dan negara ini. Dan kalau disebutkan tadi ini adalah barang-barang yang datang dari internasional dan sebagainya, dan tersangka ada 2, ada DPO dan lain sebagainya ya tadi? Ada 2 sebagai pengendali, dan kami sudah terbitkan DPO. Insya Allah kami mohon doanya, mohon waktu biar kami segera tangkap, agar kami mendapat informasi dari keduanya siapa yang memodalkan atau yang mempunyai dana besar di atas ini. Kita ke informasi lainnya pemirsa, kecelakaan yang terjadi di gerbang tol Ciawi 2 Bogor, Jawa Barat mengakibatkan gerbang tol rusak parah. Setelah proses olah TKP dan perbaikan yang dilakukan petugas, sebanyak 6 gerbang tol sudah kembali dibuka dan beroperasi normal. Kecelakaan beruntun terjadi di gerbang tol Ciawi 2 Jawa Barat melibatkan 6 kendaraan, 1 truk tronton yang mengangkut galon air mineral, dan 5 kendaraan roda 4 menghantam gerbang tol Ciawi 2. Akibat kecelakaan ini, setidaknya terdapat 2 gerbang yang terdampak cukup parah. Setelah sebelumnya sempat ditutup karena perbaikan pada Rabu siang, pihak Jasa Marga sudah kembali membuka dan mengoperasikan 6 gerbang tol untuk dilalui pengendara. Korban kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi Bogor, Jawa Barat berjumlah 19 orang. 8 orang meninggal dunia dan 11 orang luka-luka dirawat di RSUD Ciawi. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bogor Kota AKP Santi Marintan mengatakan dari 8 korban meninggal dunia, 2 orang sudah teridentifikasi. Sementara korban luka sebanyak 11 orang, terdiri dari 3 luka berat dan 7 luka ringan. Rata-rata korban cedera di bagian kepala dan mengalami patah tulang. Korban berat merupakan pengemudi, penumpang, petugas gerbang tol, serta petugas kebersihan area gerbang tol. Kecelakaan melibatkan 6 kendaraan, diantaranya 1 truk tronton yang mengangkut galon air mineral dan sejumlah kendaraan lainnya. Diduga truk tronton mengalami remblong sehingga laju kendaraan tak terkendali dan menabrak kendaraan di depannya. Jadi kalau untuk korban meninggal itu seluruhnya adalah dari pengendara. Untuk korban luka berat itu adalah dari petugas SIP gerbang tol, dan yang satunya lagi adalah petugas kebersihan gerbang tol. Sekarang masih di sini berapa orang? Untuk yang masih dalam perawatan medis ada 8 orang. 8 orang. Yang 3 sudah pulang karena cuma luka ringan, hanya benturan saja, jadi diperbolehkan pulang oleh dokter. Apa ada untuk korban yang meninggal sendiri, keluarganya atau ada hubungi pihak polisi yang datang? Untuk yang meninggal dunia baru 1 keluarga saja, kebetulan yang salah satunya adalah suatu korban sini, yang lainnya kami akan coba hubungi setelah teridentifikasi kondisi pasien yang dirawat seperti apa? Kondisi pasien yang dirawat total kita yang berat ya ada 3 orang. Paling banyak itu cedera di bagian kepala, lalu
lalu ada juga pasien yang cedera patah di bagian tangan sebelah kirinya, lalu luka robek di bagian wajah sudah dijahit semua, lalu luka yang bagian yang sedang itu ada 2 orang, itu luka terutama luka di bagian kepala ya 2 orang, terus cedera di bagian punggungnya juga ada, lalu yang luka ringan itu ada 3 totalnya, sudah pulang semua ya, sudah kembali ke rumah masing-masing. Sementara semua suasana sudah terkendali, sudah diberikan penanganan sebaik-baiknya, pertolongan pertama sudah diberikan. Pemirsa, Kakor Lantas Polri dan Polda Jawa Barat telah melakukan olah TKP dan tengah menyelidiki penyebab kecelakaan maut yang menewaskan 8 orang di gerbang tol Ciawi, Kota Bogor pada Rabu pagi. Sementara itu semua korban kecelakaan dipastikan mendapatkan santunan dan jaminan dari Jasara Harja. Tim gabungan kepolisian menggelar olah TKP kecelakaan maut yang melibatkan 6 kendaraan di gerbang tol Ciawi, Katulampa, Kota Bogor. Polisi menurunkan tim TAA atau Traffic Accident Analysis, Korps Lalu Lintas untuk mengecek sejumlah faktor, mulai dari remblong, kontur jalan, dan human error dalam peristiwa kecelakaan. Sementara bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan juga telah diamankan. Pukul 23.30 betul terjadi peristiwa kecelakaan yang melibatkan 6 kendaraan. Dari 6 kendaraan tersebut, sesaat setelah kejadian, Korlantas Polri dengan Polda Jawa Barat telah menghadirkan TAA, Traffic Accident Analysis, ke TKP dan melakukan olah TKP. Hasil daripada olah TKP tentunya nanti akan kita simpulkan pada saat kita gelar awal. Namun demikian kami sampaikan kepada rekan-rekan media, dari peristiwa kecelakaan tersebut 8 orang meninggal dunia. 8 orang meninggal dunia, 11 orang luka. Nanti setelah ini kami akan ke rumah sakit, akan memastikan yang 11 luka itu yang kategori luka berat berapa, luka ringan berapa, nanti keterangan dari dokter. Korlantas Polri dengan Polda Jawa Barat tentunya akan melakukan penyelidikan, akan mendalami diduga akibat apa. Semua dari korban mendapatkan santunan dari Jasara Harja, jadi yang meninggal dunia sudah kita identifikasi, dan korban luka dari 11 ini juga langsung bisa mendapatkan perawatan. Sama, petugas pun juga karena ini adalah bagian dari kecelakaan mendapatkan jaminan dari Jasara Harja. Sebelumnya kecelakaan beruntun yang menewaskan 8 orang dan 11 luka-luka terjadi di gerbang tol Ciawi 2, Jawa Barat pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan ini melibatkan 6 kendaraan, diantaranya 1 truk tronton yang mengangkut galon air mineral dan sejumlah kendaraan lainnya. Diduga truk tronton mengalami remblong hingga laju tak terkendali dan menabrak kendaraan di depannya. Sementara Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memeriksa gerbang tol Ciawi, lokasi kecelakaan beruntun, serta melihat weight in motion system yang menunjukkan bahwa laka ini terjadi akibat truk overdimension overloading atau odol. Ngobrol sepintas dengan bapak-bapak Korlantas yang sedang mengerjakan olah TKP dan juga dengan teman-teman Jasa Marga. Salah satu penyebab utamanya adalah truk odol kan, truk odol yang gagal, yang tidak berfungsi dengan baik. Ya memang odol itu kan masalah yang dilematis berpuluh-puluh tahun gitu kan. Kita melarang nanti ada masalah di inflasi, logistik, biaya logistik naik. Tapi kalau kita kayak sekarang ya begini kan, ada nyawa hilang, ada jalan rusak. Ya sebagai info aja, saya sering dimarahi sama Direktur Jasa Marga karena kan biaya preservasinya misalnya dianggarkan setahun 5 kali, gara-gara odol boleh lewat jadi cuma bisa sekali, kan ada penambahan biaya gitu kan. Sama di jalan nasional pun kita mengalami hal yang sama. Tapi sekali lagi odol itu kompleks, jadi nggak cuman Kementerian Perhubungan dan Kementerian PU yang harus ngobrol, tapi juga dengan Kementerian Ekonomi yang terkait, karena terkait tadi kan ada inflasi, ada biaya logistik.
Kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi menewaskan 8 orang. Diduga kecelakaan terjadi akibat rem truk tidak berfungsi dan menabrak 6 kendaraan. 3 diantaranya terbakar. Insiden kecelakaan maut terjadi di gerbang tol Ciawi, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa malam. Awal mula kecelakaan terjadi ketika sebuah truk bermuatan galon air melaju dari arah Ciawi menuju Jakarta. Saat memasuki gerbang tol Ciawi 2, diduga truk mengalami kegagalan fungsi rem atau remblong. Truk yang hilang kendali langsung menabrak beberapa mobil yang sedang berhenti untuk pembayaran tol. Benturan keras menyebabkan 3 kendaraan hancur terbakar dan 3 kendaraan lainnya rusak parah. Kecelakaan ini menelan korban jiwa sebanyak 8 orang, sementara 11 lainnya mengalami luka-luka. Petugas tol yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban ke RSUD Ciawi untuk mendapatkan perawatan medis. Selain korban jiwa, kecelakaan ini juga menyebabkan kerusakan infrastruktur gerbang tol. 2 dari 6 gardu tol rusak akibat benturan keras dari kendaraan yang terlibat dalam insiden maut ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, pemerintah kembali memperbolehkan warung pengecer menjual gas 3 kg, namun warga Kalideres, Jakarta Barat masih saja antre di pangkalan. Kondisi tersebut terjadi lantaran warung pengecer belum mendapatkan pasokan. Warga Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat ini masih antre di pangkalan atau agen penjualan gas untuk mendapatkan gas subsidi 3 kg. Dengan syarat menyerahkan fotokopi KTP, warga rela antre demi mendapatkan gas melon bersubsidi. Sejumlah warga mengaku hingga saat ini mereka masih kesulitan mendapatkan gas 3 kg di warung-warung pengecer. Ya, mudah-mudahan bisa normal lagi kayak dulu, Pak. Dan kayak gini, susah nyarinya, Pak. Muter-muter banget gitu, udah susah, Pak, nyari gasnya. Susah. Susah. Dapatnya di mana? Ini, baru ini nih dapat. Sudah 3 hari, dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Sementara itu, pedagang warung pengecer mengaku belum mendapat pasokan gas 3 kg dari pangkalan atau agen. Kan biasanya kan kalau normal itu kan saya habisnya sehari kayak 12, bisa lebih kan, kadang ngambil 2 kali ke agen. Ya kasihan itu konsumen, bolak-balik dari warung-warung kan nggak ada, kalau di warung Madura kayak gini nggak dibolehin. Sejumlah pedagang juga berharap komitmen pemerintah untuk memperbolehkan kembali warung pengecer berjualan gas 3 kg segera terrealisasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Meski larangan penjualan eceran gas 3 kg telah dicabut, warga masih kesulitan mendapatkan gas LPG bersubsidi tersebut. Di Tangerang dan Bekasi, warga harus mengantre hingga berjam-jam untuk mendapatkan jatah pembelian gas 3 kg. Antrian panjang warga masih terlihat di pangkalan gas LPG di Jalan Ceger Raya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Warga terpaksa mengantri gas di pangkalan resmi karena kosongnya ketersediaan gas di tingkat pengecer dan warung kelontong. Meski pemerintah telah mengizinkan pedagang kembali menjual gas eceran, namun faktanya warga masih sulit mendapatkan gas 3 kg. Ya karena punya saya kosong buat masak terus gasnya ada kosong semua di rumah gitu. Artinya di warung-warung di rumah ibu memang masih kosong? Iya nggak ada persediaan di warung-warung. Oke, kan kemarin kita tahu ya Presiden sudah menginstruksikan untuk pengecer boleh kembali menjual. Keadaannya seperti apa bu di rumah ibu? Masih kosong atau gimana? Iya masih kosong. Oh makanya ibu antri nih? Iya, makanya saya ikut antri di sini. Sementara itu, keberadaan gas LPG 3 kg di Kota Bekasi, Jawa Barat juga masih sulit didapatkan. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, warga terpaksa memburu gas LPG 3 kg
ke sejumlah agen dan pangkalan yang letaknya jauh. Bahkan, mereka rela antri panjang sejak pagi untuk mendapatkan satu tabung gas yang dijual dengan harga Rp19.000. Ini berharga buat Bang, buat saya, buat keluarga saya, buat semuanya. Ya Bu, apalagi saya Pak, jauh dari rawa aren. Tuh, semua dapat. Pak, tunjukin pemerintah Pak. Jangan masalah murahnya Pak, kalau ada saya bahagia Pak, kalau nggak ada sengsara. Iya benar. Yang saya dari pagi nyari gas, dapat gas, bahagia. Warga berharap pemerintah tidak menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan gas 3 kg, terutama saat kebutuhan semakin tinggi jelang bulan suci Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau salah satu agen atau pangkalan gas LPG 3 kg di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Kedatangan Gibran untuk mengecek ketersediaan LPG 3 kg setelah Presiden menginstruksikan pengecer boleh kembali menjual gas melon. Setibanya di lokasi pangkalan gas pada Rabu siang, Gibran memantau warga yang tengah mengantre gas LPG 3 kg. Namun saat kedatangannya antrean di pangkalan gas sedang tidak terlalu panjang. Gibran juga mengajak beberapa warga berbincang terkait ketersediaan gas 3 kg yang belakangan sempat langka. DPR setujui perubahan peraturan DPR tentang tata tertib untuk mengevaluasi pejabat negara setelah jalani uji kelayakan. Sindo Malam segera kembali.